Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Radio GP dimanapun kalian berada dan fan Marc Marquez dimanapun kalian berada. Selamat malam. Sebelumnya kita berselawat dulu seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Welcome back to my channel Radio GP. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, walaupun MotoGP MotoGP Inggris sudah selesai kemarin ya, masih aja beritanya sangat menggemparkan kita ya. Untuk race selanjutnya, race setelah MotoGP yaitu race MotoGP Aragon. Yes, MotoGP Aragon teman-teman. MotoGP Aragon yaitu pada tanggal 6, yaitu minggu depan teman-teman. Minggu depan tanggal 6, pokoknya tanggal 6 ya. Jadwalnya belum keluar, tapi di sini melihat tanggal 6 ya. Katanya sirkuit Aragon sirkuit kekuasaannya Marc Marquez. Apakah benar teman-teman? Pokoknya apapun cerita, kita belum tahu lagi apa yang akan terjadi di Aragon. Untuk saat ini kita bahas dulu race berita yang kemarin, yang mana race MotoGP Inggris ya, banyak sekali meninggalkan noda-noda yang menyedihkan, menyenangkan, dan keberuntungan tentunya ya, keberuntungan. Namun banyak sekali masih berita sekarang mengatakan pihak nggak adil. Soalnya duo Marquez bisa main ulang. Masih pembahasan itu saja. Rupanya mereka belum tahu aturan FIM ya. Mimin pun nggak tahu sebenarnya aturan FIM. Namun di situ pihak FIM sendiri sudah menjelaskan ya. Sudah menjelaskan yang mana kontroversi atas aturan yang mengejutkan atau menguntungkan Marc Marquez dan Alex di Silverstone. Menurut peraturan FIM pasal 1,26 menyatakan, jika bendera merah terlihat di 3 putaran pertama, start harus dimulai ulang dengan posisi grid semula. Dan bendera merah dikibarkan disebabkan oleh oli yang tertinggal di lintasan sepeda motor Franco Morbidelli. Hal ini karena pada saat lain grid didasarkan pada titik terakhir garis finish. Misalnya ketika 75% balapan telah terlewati atau tepat sebelum melewatinya, tetapi ini bukan yang terjadi. Baik Alex maupun Marc Marquez mampu kembali ke posisi grid semula masing-masing kedua dan keempat. Meski demikian, balapan dapat berjalan normal setelah lintasan dirawat dengan baik dan keempat pembalap yang mengalami kecelakaan pada putaran pertama. Percobaan balapan pertama dapat berlaga. Beruntungnya semua itu terjadi di menit-menit awal balapan sehingga kedua Marquez mampu kembali beraksi. Meski sempat mengalami sedikit masalah di awal periode perolehan poin terbanyak akhir pekan ini. Jadi pihak FIM sendiri ya di sini sudah mengonfirmasi aturannya, yang mana 3 putaran sebelum 3 putaran tapi red flag, dan red flag tersebut terjadi karena tumpahan oli atau keadaan sirkuit licin dengan terjadinya salah satu kecelakaan yang dilakukan oleh Franco Morbidelli dan Alex Espargaro ya. Namun yang heran Mimin, kenapa Alex Espargaro atau Franco Morbidelli yang bisa finish di P4 tapi tidak dipermasalahkan, tidak diperbincangkan oleh netizen sebelah. Wow, kenapa harus duo Marquez? Teman-teman bisa pikir sendiri ya. Mimin nggak perlu harus ngomong banyak gitu ya. Yang jelas Marc Marquez P3, walaupun dia kurang senang ya, walaupun Marc Marquez kurang senang, kurang happy. Begitu juga Francesco Bagnaia ya, yang mana dia mengatakan di awal sebelum red flag tersebut, feeling dia dengan ban belakang dia sangat grip sekali, dan dia menyatakan sangat luar biasa sekali. Dan dia menyatakan lagi feeling tersebut hilang setelah red flag dan kembali ke start ulang tersebut dan menggantikan ban baru, termasuk Marc Marquez juga menggantikan ban baru. Di situ feelingnya grip ban belakangnya hilang, itu yang membuat dia
crash gitu ya. Dia mengatakan begitu. Itu yang membuat Francisco Bagnaia kecewa. Namun walaupun begitu, lain halnya Marc Marquez ya, sama juga seperti Francisco Bagnaia pernyataannya. Namun Marc Marquez masih bisa finish di P3, dan itu pun Marc Marquez mengatakan dia belum puas lagi ya, karena dengan Franco Morbidelli aja dia hampir kalah gitu teman-teman ya. Namun yang sangat mengerikan lagi yaitu pernyataan dari Dani Pedrosa. Pernyataan dari Dani Pedrosa ini, Dani Pedrosa nggak main, tapi dia melihat dari layar monitor ya, dari layar monitor yang menilai bagaimana Anda bisa mengalahkan Marc Marquez sekarang. Bahkan di salah satu hari terburuk tahun ini, Marc Marquez aja bisa naik podium. Bagaimana Anda mengalahkan pembalap yang finish di podium di hari-hari buruk? Namun itulah kelebihan Marc Marquez. Ia selalu berusaha untuk menjadi lebih baik. Cuacanya berangin kencang, cuacanya dingin, dan meski begitu saya seharusnya lebih terampil dalam mencoba memprediksi apa yang mungkin terjadi. Dani memperjelaskan perlombaan tersebut. Jelas bahwa hembusan angin seperti ini sangat acak. Banda tidak dapat mengetahui kapan hembusan angin akan datang. Namun Marc lebih suka menafsirkan seperti itu. Saya punya interpretasi lain, yaitu bahwa ia bahkan di salah satu hari terburuk sepanjang tahun berakhir di podium. Bagaimana Anda mengalahkan pembalap yang finish di podium di hari-hari buruk? Namun itulah kelebihan Marc Marquez. Ia selalu berusaha untuk menjadi lebih baik. Dan sekelas Dani Pedrosa aja geleng kepala. Situasi buruk seperti itu dengan keadaan cuaca begitu aja, Marc Marquez masih bisa naik podium. Bagaimana Anda bisa mengalahkan si Marquez? Maksudnya ini satu ancaman atau satu amaran yang diberikan oleh Dani Pedrosa kepada siapa? Tentunya kepada rider, bukan kepada netizen. Kepada rider itu amaran yang diberikan oleh si Dani Pedrosa. Bagaimana Anda mengalahkan Marc Marquez di sirkuit buruk, di sirkuit atau di hari buruk ya, itu aja bisa naik podium. Jadi sedikit lagi Mimin sempat mendengar juga ya wawancara dengan si Dani Pedrosa, yang mana Marc Marquez juga mengakui ada efek, ada pengaruh angin di situ ya. Cuacanya seperti Dani Pedrosa katakan tadi, cuaca anginnya sangat berubah-ubah ya. Jadi sangat berbahaya sekali ya. Namun Marc Marquez bisa mengatasinya. Itu yang membuat Dani Pedrosa memberi amaran kepada para rider lain untuk waspada. Waspadalah, Marc Marquez winner. Oke lah, itulah teman-teman untuk berita yang untuk hari ini ya. Yang gimana gitu. Sampai jumpa di next video selanjutnya. Jangan lupa berselawat seperti biasa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.